Bapak Ibu yang kami hormati, untuk malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebenarnya tema ini kalau Bapak Ibu perhatikan di platform Merdeka Mengajar sebenarnya sudah ada di sana tentang budaya positif, tentang disiplin positif. Kemudian jika Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan modul yang secara khusus, ya, modul yang secara khusus akan membahas tema ini. Oleh karena itu, di awal sudah kami sampaikan bagaimana pentingnya tema ini untuk kemudian kita kaji bersama, sehingga nantinya di sekolah kita itu kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang betul-betul mendukung tumbuh kembang para murid-murid kita. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali tema ini Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pendidikan, maka tentu saja kita akan bermuara kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, ya. Siapa Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ibu? Oke, ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau banyak menuliskan dasar-dasar tentang pendidikan Bapak Ibu yang sangat kita butuhkan, dan kalau Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, maka Bapak Ibu akan mendapati ada satu kutipan, ya, ada satu kutipan perkataan beliau yang kemudian ini patut untuk kita perhatikan bersama. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu, yang menarik ya. Beliau mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Petani tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kurang lebih dari apa yang dikatakan oleh Ki Hajar ini, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu ambil, ya, kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan di menu chatting apa yang Bapak Ibu dapatkan dari nasihat Ki Hajar Dewantara ini tentang tanggung jawab seorang pendidik. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu. Silakan tuliskan di menu chatting. Kesimpulan apa yang dapat Ibu dapatkan dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini? Silakan Bapak Ibu, tuliskan di menu chatting. Oke, masih kita tunggu Bapak Ibu, masih kita beri waktu, tuliskan di menu chatting. Menurut Bapak Ibu, kesimpulan apa yang dapat Ibu dapatkan, ya? Apa kesimpulan Bapak Ibu dapatkan dari kutipan yang kita ambil dari nasihat Ki Hajar Dewantara ini? Silakan Bapak Ibu, tuliskan di menu chatting. Oke, sambil masih kita tunggu ya, sepertinya masih banyak yang baru saja bergabung. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita sudah memulai pelatihan kita dan kita angkat satu kutipan yang dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara, begitu Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan, ya? Kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dari perkataan Ki Hajar Dewantara ini? Silakan tuliskan di menu chatting tanggapan Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang memberikan tanggapan. Terima kasih Bapak Gabriel dari Sulawesi Barat. Kita tunggu tanggapan yang lain. Terima kasih Bapak sudah menuliskan tanggapan di menu chatting. Beliau menuliskan, kita tidak bisa mengubah tanaman sesuai keinginan kita. Ya, betul sekali ya Bapak ya. Kalau tadi disebut tanamannya padi, ya otomatis yang kalau ditanam padi maka dia tetap akan tumbuh sebagai
tanaman padi. Kita tidak bisa mengubah dia menjadi kedelai, kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung sesuai keinginan kita. Karena dia hakikatnya adalah tanaman padi. Itu kurang lebih yang dimaksudkan ya Bapak ya. Kita cek lagi komentar dari Bapak Ibu yang lain. Di sini ada tanggapan dari Ibu Leni Ratu Naningsih, seorang guru menuntun bukan menuntut. Nah, luar biasa. Memang salah satu pelajaran yang kita dapatkan dari Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu adalah sistem among, bahwa guru itu tugasnya menuntun gitu ya Bapak Ibu ya, tidak kemudian menuntut murid-murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita mampu melihat potensi, minat yang ada pada setiap murid kita kemudian untuk kita kembangkan, kurang lebih begitu. Kemudian ada Bapak Dodi Apriana ya ini ya, bahwa seorang guru adalah desain dari kelas pembelajarannya. Oke, jadi yang bisa mendesain itu gurunya, kurang lebih begitu yang ditanggapi oleh Bapak Dodi ini ya. Seperti apa nanti kelasnya akan sangat ditentukan oleh gurunya gitu ya. Kemudian di sini ada tanggapan, wah luar biasa ini Bapak Ibu cukup aktif di pelatihan ini. Ibu Suryati mengatakan seorang guru mendidik siswanya ya untuk menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bu Lutfi menambahkan guru sejatinya tidak hanya mengajar, tapi juga harus jadi pendidik, betul sekali. Kemudian kita lihat tanggapan yang lain, guru dapat membersama muridnya untuk belajar. Oke, kemudian Ibu Farah mengatakan semakin bagus guru mengajar, maka semakin bagus anak didik yang diajarkan. Ibu Madaleli mengatakan menjadi guru yang terus melatih peserta didik supaya lebih pandai, lebih penyabar. Nah, di sini luar biasa, cukup banyak ya, ada hampir 100 ini ya yang menuliskan chatnya di sini. Luar biasa, ada Pak Abdul Rahim, apabila kita berbuat sesuatu maka akan memperoleh apa yang diinginkan. Guru hanya sebagai fasilitator, kata Ibu Fatimah. Ibu Sylvia mengatakan para pendidik dapat menuntun murid-murid dalam belajar. Nah, ini luar biasa tanggapan Bapak Ibu ya. Jadi memang kata kuncinya guru di sini berfungsi, bertugas menuntun tumbuh kembang anak gitu ya Bapak Ibu. Maka di sini oleh Ki Hajar disebutkan guru itu seperti petani ya, seperti petani. Petani itu Ibu Bapak apa yang dia tanam maka itu juga yang akan kemudian tumbuh, itu juga yang akan dipanen, kan kurang lebih begitu. Kalau kemudian yang ditanam itu padi, maka yang hanya bisa dilakukan oleh seorang petani tadi, maka adalah bagaimana kemudian ia menuntun tumbuh kembangnya padi itu. Kalau ada hama, bagaimana dia kemudian berusaha untuk mencegahnya, berusaha untuk membasmi hamanya. Kalau dia itu kering, maka diberikan air di sana. Kalau dia kurang subur, maka diberikan pupuk dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian bisa dilakukan oleh seorang petani, ya, memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk, air, membasmi ulat ataupun semua yang mengganggu tumbuh kembang si padi itu. Maka kemudian kalau kita melakukan refleksi, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika guru itu digambarkan sebagai seorang petani, maka kita itu punya kewajiban yang sama. Kita punya kewajiban yang sama terhadap para murid kita. Ketika kita menanam sesuatu ya, di kelas kita, menanam dalam hal ini adalah anak-anak kita, menumbuh kembangkan anak-anak kita, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa, yang pertama tadi disebut bagaimana kita bisa menyediakan lahan yang subur dulu. Ini nanti kaitannya dengan ekosistem sekolah, bagaimana kita bisa menciptakan kelas yang aman, kelas yang nyaman untuk belajar anak. Bagaimana kemudian sekolah itu harus kita buat menjadi sekolah yang ramah, sekolah yang menyenangkan, sekolah yang kemudian dirindukan oleh anak-anak didik kita. Itulah gambaran dari memperbaiki kondisi tanah. Kemudian kita juga bagaimana mengatur agar kondisi ekosistem sekolah itu betul-betul mendukung tumbuh kembang anak. Itu yang kemudian bisa kita ambil dari nasihat Ki Hajar Dewantara ini, Pak ya. Itu kesimpulan yang tadi kita ambil. Nah, ketika sekolah ini Bapak Ibu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, maka kita memahami bahwa seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman untuk tumbuh kembang anak. Kemudian dapat menjaga, melindungi setiap murid-murid kita dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan bisa mengganggu ya perkembangan potensi murid itu sendiri. Nah,
Ini yang kemudian sangat menarik ya, kalau kita belajar apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu sesuatu itu menjadi mudah untuk kita pahami karena beliau menganalogikan, mengumpamakan itu dengan sesuatu yang mudah kita pahami ya. Jadi sekolah diibaratkan ladang, guru sebagai petaninya, kurang lebih begitu, yang kemudian bertanggung jawab untuk bisa menumbuh kembangkan tanaman, dalam ini adalah para murid-murid kita Bapak Ibu. Dengan demikian, maka menjadi kesimpulan kita bersama bahwa salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana kemudian kita mampu menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah, ya, lingkungan yang positif di mana di dalamnya ada warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga bisa tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Oleh karena itu sekarang berbagai sekolah itu meluncurkan program-program pembiasaan. Program-program pembiasaan itu sebagai salah satu strategi untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah, ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan-kebiasaan baik itulah kemudian dari situ akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Kalau kita perhatikan saat ini pemerintah begitu getol memperhatikan tentang pendidikan karakter Bapak Ibu. Kalau kita lihat di rapor pendidikan ya sekolah kita masing-masing, maka di sana akan dibicarakan tentang karakter anak ya. Di sana ada survei lingkungan belajar, survei karakter, dan itu akan muncul di rapor pendidikan kita Bapak Ibu. Maka ini menunjukkan bagaimana pemerintah itu begitu bersungguh-sungguh memperhatikan tentang pendidikan karakter di sekolah kita, yang mana kemudian ini ditindaklanjuti dengan program sekolah ya, program-program sekolah salah satunya yang banyak dilakukan adalah tentang pembiasaan budaya positif di sekolah. Itu Bapak Ibu ya, muaranya ada di sana ya. Kaitan antara budaya positif yang kita bahas malam hari ini dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana kemudian dari budaya positif yang kita lakukan melalui pembiasaan di sekolah itu kemudian mampu menumbuh kembangkan murid-murid kita, kemudian mampu membentuk sebuah ekosistem sekolah yang itu bisa mendukung tumbuh kembang murid kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang budaya positif ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sebuah simulasi. Kalau di samping Bapak Ibu ada orang lain, ada suami, ada istri, ada anak, atau ada saudara yang ada di dekat Bapak Ibu saat ini, diajak main, ya, diajak bersimulasi, gitu ya. Simulasinya sederhana. Kalau di dekat Bapak Ibu nggak ada orang lain, nggak apa-apa. Dibayangkan saja saat ini Bapak Ibu sedang bersama dengan orang lain, gitu, yang kemudian bisa diajak simulasi. Simulasinya sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk mengepalkan salah satu tangan, gitu ya. Bapak Ibu kan punya dua tangan ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengepalkan salah satu tangan, lalu bayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu itu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga, entah apa itu. Yang jelas yang ada di kepalan Bapak Ibu itu, di kepalan tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Gitu. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya barang yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, kemudian lakukan simulasi, ya, lakukan simulasi. Rekan Anda, rekan Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Ya, rekan Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu itu, kemudian rekan Anda itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau mungkin menggelitik gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan menawari Bapak Ibu sejumlah uang agar Bapak Ibu itu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Oke, lakukan simulasi ini. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka tangan? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan? Silakan dicoba disimulasikan Bapak Ibu, saya beri waktu sekitar 2 menit. Jika ada teman di dekat Bapak Ibu diajak simulasi gitu ya. Satu megang sesuatu yang sangat penting di dalam kepalan, yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempertahankan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Bapak Ibu? Silakan tuliskan di menu chatting. Oke, kita beri waktu 2 menit. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya. Apakah akan mempertahankan kepalan tangan atau akan membukanya? Silakan.
Sudah ada yang menjawab di sini, terima kasih ya. Oke, Ibu Nini Haryati, saya akan mempertahankan kepalan saya. Oke, Ibu Farah Ulfa, tidak, saya memberikan pengertian bahwa itu sangat beragam, tidak bisa diberitahukan dengan begitu saja. Oh, ini pendekatannya lain, gitu ya. Jadi Bu Farah mengatakan tidak, ya, tidak akan membuka kepalan tangan sambil akan diberikan pengertian, ya, pemahaman bahwa ini sangat berharga dan tidak akan diberitahukan, tidak akan diberikan begitu saja. Kemudian Ibu Nurlaili akan memperkuat kepalan dan mempertahankan. Wah, luar biasa. Ini ya. Pak Aminuddin juga akan mempertahankan. Oke. Ibu Erna Nurnatusilarini juga akan mempertahankan. Itu kita lihat jawaban yang lain. Ibu Heni Mardikawati juga berusaha sekuat tenaga mempertahankannya. Oke. Ibu Ri Anggra ini saya akan mempertahankan kepalan tangan. Nah, ini nyaris sama jawabannya Bapak Ibu ya. Ibu Dewi Sartika juga akan mempertahankan. Ibu Mulyantin mempertahankan juga begitu. Bapak atau Ibu Dodi Apriana, saya akan mempertahankan agar kepalan tangan tidak terbuka. Ibu Riri Yulma Diatri juga mempertahankan sekuat tenaga. Bapak Mahfud juga akan semakin kuat. Wah, akan semakin kuat untuk mengepalkan tangan. Itu Bapak luar biasa ini. Ibu Desiana mempertahankan kepalan tangan untuk tetap tertutup. Oke, Bapak Kaswan tidak akan membuka telapak tangan dan mempertahankan. Oke, ini jawabannya semuanya akan mempertahankan kepalan tangan. Luar biasa. Ya, ini ada Ibu. Oh, dari MTSNW Ketangga, ada Ibu Nurjana juga sama akan mempertahankan. Dan jawaban yang muncul di sini semuanya akan mempertahankan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi aktif di pelatihan ini dengan melakukan simulasi dan menjawab ya apa yang kami tanyakan. Ternyata betul Bapak Ibu, ketika kita merasa ada sesuatu yang sangat istimewa, maka kita kemudian akan mempertahankan itu. Kita tidak akan memberikan, walaupun teman kita itu membujuk, walaupun mereka menghardik, mereka mengintimidasi, memarahi, kita akan mempertahankan sesuatu yang sangat prinsip pada diri kita itu tadi. Meskipun kita digoda, dimarahi, dikritik maupun ditawari sejumlah imbalan gitu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kompak jawabannya adalah akan tetap mempertahankan apa yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu itu.